Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu guya samya rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Kali ini Mbah Mul mau mewajang tentang apa yang namanya itu montro itu ya, Japa montro. Nah, Japa montro sendiri adalah suatu kalimat yang diucapkan pada diri seseorang yang fungsinya adalah untuk mata aji ya. Jadi untuk membangkitkan kekuatan spiritual atau mungkin dengan maksud tertentu agar suatu yang bersifat pembuka kunci suatu ilmu. Nah, ada yang mengatakan bahwa montro itu adalah kunci untuk membuka suatu kotam ilmu. Nah, monggo terserahlah ya mana yang mau di ngerteni ya. Nah, yang pasti yang namanya mantra itu Japa montro ya, itu adalah suatu kalimat untuk memulai atau dengan maksud membuka suatu kunci keilmuan ya, gitu aja paling gampang. Nah, terus mantra itu sendiri macamnya berapa, Mbak? Nah, macamnya mantra itu banyak nih. Mantra itu bisa jadi dari bahasa Jawa, bahasa lain pun ada, bahasa Arab, ataupun di kutipan ayat Al-Quran, ayat kitab suci, ataupun dari bahasa di luar kita ya, maksudnya Tionghoa atau mungkin tempat lain, bahasa daerah tempat lain, yang fungsinya sebenarnya sama gini leh. Mantra untuk perlindungan diri ya gitu ya. Mantra perlindungan diri itu kalau dalam kejawen kita pakai mantra Japa Suwuk ya leh. Mantra Japa Suwuk itu untuk proteksi atau mungkin mantra sabit jagat. Nah, ada juga kalau dalam keislaman itu kita pakai surat, ada ayat kursi, ada kulhu, surat al-ikhlas, anas, al-falak itu, atau mungkin kutipan ayat lain yang bersifat keesaan ya. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa daerah lain kan juga banyak ya, kayak ya macam-macam lah, nggak bisa misalkan satu persatu. Yang fungsinya sebenarnya sama, meminta perlindungan dan mengaktifkan perlindungan diri, atau mungkin yang namanya perisai itu deh. Fungsinya sama, mengaktifkan kunci suatu keilmuan yang kita tahu, kita paham, karena keilmuan itu kunci itu kan bahasa batin ya. Jadi untuk muka itu juga dengan suatu amalan batin yang sudah kita lalui. Nah, seperti itu. Nah, terus ampuh mana Mbak antara montro ini dengan montro itu dengan montro yang satunya? Seumpama ada yang apa namanya ya, mengagungkan non sewele ya, ayat kitab suci ini langsung karena dari pangeran. Ya memang benar ya, suatu ayat ataupun ajaran itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, semuanya benar, karena memang semua kutipan ayat dan sebagainya atau mungkin dari ajaran itu tidak ada yang buruk, semua pasti dianggap benar. Nah, kalaupun dibilang kuat mana, kita tidak bisa membicarakan ini kuat ini kuat ini kuat ini, nggak bisa leh. Yang benar itu adalah amalan kita itu, yang kita ucapkan itu tembus ngati apa ora, lakune bendur apa ora. Nah, seperti itu. Satu ayat, satu kata saja, seumpama kita kasih ayat satu kata Bismillah, nah, itu aja. Dari Bismillah itu dengan kata yang artinya adalah dengan keesaan, dengan nama Allah, nama Gusti Allah, Gusti Pangeran. Dengan satu kata Bismillah itu, jika kita tembus hati ikhlas, memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa.
apapun. Jadi sesuatu yang sifatnya angan-angan, apapun gangguan, insya Allah kalis deh. Tetapi 1000 kalimat, 1000 ayat pun dengan niatan kita itu buruk dan tidak ikhlas, ya percuma deh. Itu tidak bisa memberikan manfaat tanpa menggurui ya. Jadi memang beda-beda. Seperti kita kalau orang Jawa bicara niat ingsun matek aji kusi, nah, itu sama niat ingsun berarti niat kulo, niat hamba. Kalau dalam istilah Islam ya bismillah hong wilahing, mungkin seperti itu. Tapi yang penting kita dalam pengamalan dan pengayatannya itu tembus hati, lakune bentur, dan memiliki kaharep. Nah, dan itu kata itu hanya kunci untuk membuka gerbang kegaiban. Dan nanti setelah kita merapalkan itu, sang gaib lah yang bekerja. Dalam arti begini, seumpama kita mau memproteksi diri, kayak tadi ya, memproteksi diri dalam arti bukan pagar. Ketika kita merapal apa yang namanya montro Joko Suwo, yang bunyinya salam tabe, atek-atekku ibu pertiwi, payungku popo angkoso, sedulurku keblat papat paningalku jati waseso, kudu wasesane menungso, wasesane kang moho kuwasa, hayu rahayu saka karsane ngalah. Salam tabe, dan kita hembuskan ke telapak tangan, kita basuhkan ke badan kita dengan niat minta perlindungan dan memproteksi diri dari segala gangguan. Itu sama saja mungkin dengan kita membaca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas 7 kali kita bacakan di telapak tangan, kita tiupkan. Itu sama saja, Li. Yang penting tembus ngati Gusti Allah kepareng, insya Allah sama, hanya tuntunannya yang berbeda. Yang satu menggunakan kejawen, yang satu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, monggo bisa dikatakan. Adapun dari bahasa lain yang bersifatnya sama, yang di daerah lain juga ada yang seperti itu. Ada yang memakai kalimat ya tanpa harus kita membandingkan. Yang penting mana yang bisa kita kita yakini sampai tembus hati. Dan mantra itu hanyalah kunci pembuka untuk suatu hal yang bersifat gaib, yang memudahkan hajat kita. Insya Allah yang namanya apapun, kekuatan apapun itu, jika diniati dengan hal yang ikhlas, bentur lakune, kita tidak nyalai, insya Allah tidak ada, dan kekuatannya pun dan sifatnya pun melebihi apa yang kita baca, kita rapalkan beribu-ribu kali. Seperti itu, Le. Nah, kembali ke hal yang tadi, tidak ada yang namanya montro itu ya. Montro itu hanya rapalan nih. Istilahnya montro itu kan tidak bisa, oh ini baik, ini buruk, ini besar, ini kecil, ini yang jelek, ini yang bagus. Itu tidak bisa. Semua kembali ke diri kita masing-masing, membuka gerbang keilmuan, dan semoga itu menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.